yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal ma'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, mulai kecil bisa ngendikan, dia sudah pintar. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya, jadi sama-sama pintar. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Kemudian kancanan wong mati, sering bodoni. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Terus kancanan wong urip sumpah. Wong mati gak tau bejo. Wong mati gak tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati gak tau bejo. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sama kama takut. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Nabi, saya ini nabi. Di manzilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Buddha wil marto. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gus Mek itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasi untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri Februari yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya ada pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok koma. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah pikir wong bodoh itu ya ada rencana besar pikir. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Aman golek prestasi, golek umroh, sambil si imam masjid haram bareng. Kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, santri pinter ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulet ya dilem, santri setengah bulet ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmahe dhewe-dhewe ya. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul ulama. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji be wong ngene. Atine atos. Tapi Abdul Hasan Asadili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur. Ini dua kutub besar. Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan
Asyadili. Siapa yang nggak tahu keahlian Sayyid Abdullah Al-Haddad? Nah, ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya, guyu ya sering, nangis ya sering, sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja nggak pernah susah. Bapak saya itu khasnya nggak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundut tuh guyon ya. Dia senang, dia happy. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karenanya madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur, ketika mau kapundut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ila, kedat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Jika Nabi Isa ngejlok Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus koyo ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kalau ditampi boten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadili, gak usah mikirmu, ditetir sujud itu luar biasa. Orang geruang ditetir sujud, gak usah mikir ditompo tau ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tau. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus bus warga terus sama bidadari. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau madzhab Abdul Hasan Asyadili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan Asyadili. Itu cerminan Syadiliyah murni. Ya saya ulang lagi, cerminan Syadiliyah murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan belum sholat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubuh gedang, wes rubuh gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah SAW itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah SAW. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum asyiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah, yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara Gus Ali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kamasalin Nuh isqala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayara. Sudah habisi saja ning donya kafir. Tapi anehnya Rasulullah akhudha bi madhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim Hanif. Akhirnya
akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di saat itu. Kata Mbah Sal gini, "Hak umpama pantas," kata beliau ini, "umpama pantas pondok-pondok itu tak sertifikat." Kenapa, Mbah? Ya akeh kiai gondrong muridnya kol gondrong kabeh terus kadang rapati sholat jari diulang kali jogo. Engkok neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggar gak ana takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi jari diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab yang ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama beliau pernah didawi Badullah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat, saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat, seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan salat itu karena iskon lillah wa syauqan lillah mahabbatan lillah. Bukan kayak kita karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita taraweh 20 menit 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi ya mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok tok tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunya, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulat kabeh. Sing ra bulat mok sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-sholat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abdul Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abdul Hasan Asadili. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu
orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fikih itu, Usulul Fikih. Mimana Kibil Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu enggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah,